Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat sekalian? Mudah-mudahan antum semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat, baik dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk kita meruqyah rumah, tempat, toko atau lain sebagainya. Nah, sebelum kita menginjak bagaimana cara untuk meruqyah rumah, alangkah baiknya antum silakan disiapkan satu ember. Jangan terlalu penuh, ya, setengah bisa diisi dengan air ya. Airnya jangan terlalu penuh. Disiapkan di sana. Kalau ada yang punya daun bidara, boleh juga siapkan 7 helai daun bidara. Garam bagaimana Ustaz? Boleh, silahkan pakai garam. Nah, tapi awas jangan diyakini bahwasanya garam itu yang memiliki kekuatan yang ajaib, sumber kekuatan, bukan. Tetap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan ruqyah tetapi kita terpelenceng akidah kita, tauhid kita. Makanya tetap kita hanya melakukan ikhtiar saja. Allah yang memiliki kekuatan, Allah yang memiliki kekuasaan, Allah yang memiliki sepenuhnya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya bagi kita. Ruqyah rumah ini bisa dilakukan bagi yang merasakan rumahnya ini penuh dengan misteri-misteri. Misteri di sini bukan berarti didatangi tuyul ataupun kalaupun itu terjadi memang ya seperti itu. Tapi misteri di sini misalkan dalam surah Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 102, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugas jin mengganggu manusia. Iblis menggoda manusia. Yufarriqun, memisahkan antara pasangan suami dan istri. Terpisah, cerai. Dengan apa? Dibisikkan. Dibisikkan hawa nafsu. Dibisikkan kebencian. Dibisikkan amarah. Dibisikkan emosi. Nah itu. Ketika itu muncul, maka yang terjadi nanti diakhiri dengan kebencian. Kalau kebencian sudah muncul, maka yang terjadi akan terjadi perdebatan, percekcokan. Nah, maka di rumah itu sudah jelas ketika misalkan merasakan di rumah sering terjadi semacam itu sudah harus diruqyah. Ataupun kalau misalkan sering mimpi ular, mimpi kalajengking, mimpi yang serem-serem di kamar, di rumah itu. Atau dulunya pernah memakai guna-guna, memakai mantra-mantra, memakai azimat-azimat, disimpan di pintu, ditanam di bawah tanah yang memang itu tidak bersumber, yang memang itu diambil, diminta dari paranormal atau para dukun. Nah, maka ketika sudah terjadi itu ruqyah rumah. Dan malahan misalkan sering sakit nih, sakit yang tidak jelas, ke dokter dicek ini normal, tapi masih sakit, itu ruqyah rumah juga bisa. Caranya siapkan air 1 ember itu, setengah ember ya, air setengah ember disiapkan, lalu menghadap ke kiblat, wudu terlebih dahulu, bersihkan diri, sucikan diri, lalu kemudian disiapkan bacaan Al-Qur'annya ya, dibaca. Ikhlas karena Allah, meminta kepada Allah. Bismillah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Karim. Atas izinmu ya Allah, saya ingin meruqyah rumah ya Allah. Atas kekuatanmu izinkan ya Allah, semua gangguan-gangguan yang ada di rumah ini semuanya lepas, semuanya sirna, semuanya hilang ya Allah. Semua atas izinmu ya Allah. Ya Rahman, atas izinmu juga ya Allah, air yang sekarang akan diruqyah ini pun ini menjadi pelantara ya Allah, menjadi wasilah ya Allah. Ini mengusir seluruhnya ya Allah ya Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena hakikatnya Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang menggenggam seluruhnya ya Allah. Kemudian istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Setelah istighfar 3 kali, baru baca la haula ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang ketiga membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lamah. Setelah itu baru ke ember, menghadap ke ember itu. Oke, saya ulang lagi. Pertama, istighfar 3 kali, kemudian istighfar la haula wala quwwata illa billah, kemudian doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kalau untuk orang lain, u'idzuki. Ya. Saya memohon kepada Allah untukmu. Kalau laki-laki ka, perempuan ki. Setelah itu baru ke embernya. Bacaannya sederhana, tidak perlu yang banyak. Kalau hafalannya banyak,
lebih bagus. Tapi kalau tidak banyak hafalan, maka cukup melakukan 5 bacaan ini. Pertama, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cukup 5 ini. Oke? Dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan, yang mengusir, yang memberikan manfaat dan madarat, ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah dengan cara itu. Siapkan airnya, boleh telunjuk diginikan, diputarkan ke airnya, boleh. Atau cukup dipegang saja airnya, boleh. Kalau saya biasa melakukan cukup dipegang saja. Ya. Dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tutup dengan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ditiupkan ke air itu 7 kali. Cukup. Lalu ambil gayung, boleh dimasukkan ke spray, boleh, atau ambil embernya, cipratkan ke seluruh penjuru rumah. Cipratkan. Ya Allah, usir ya Allah, musnahkan ya Allah, singkirkan ya Allah gangguan. Terus sampai seluruhnya. Kemudian pakai spray boleh, masukkan, semprotkan. Itu lebih enak, lebih rapi. Di luar rumah, di dalam rumah, di kamar. Kalau dulu pernah ada yang ditanam, contohnya di sana disiram. Kalau lupa lagi, siramkan sajalah ke ini ya, di luar. Lakukan sebanyak bisa 3 hari, 6 hari, boleh ya. Setiap hari juga boleh, itu lebih baik. Nah, anak sakit, coba lakukan rumah ruqyah. Itu juga yang sering saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipraktekkan. Dan ini menjadi ilmu. Silahkan kita ambil yang syar'i. Dan tidak meminta kepada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.